Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhulul kiram azan ya Allah wa iyyakum dimanapun antum berada, semoga Allah selalu merahmati antum semua. Seringkali kita dapati baik di YouTube atau di medsos orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai penganut yang sangat setia dari apa yang mereka istilahkan dirinya sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Terutama juga justru dipelopori oleh tokoh-tokoh mereka yang dianggap alim, yang sering disebut sebagai ustadznya, atau habib, atau apapun namanya. Di mana mereka memberikan contoh, atau bahkan menyeru untuk seperti mencium kuburan-kuburan orang yang dianggap wali-wali Allah. Atau mencium nisannya. Atau menempelkan tangan, mengusap-usap kuburannya atas nama itu semua sebagai istilah mereka istilahkan tabarruk, mencari keberkahan. Sebagian lagi yang menggosok-gosokkan badannya di kuburan atau di nisan itu dalam rangka mencari berkah. Yang kita sering masalahkan, apakah sebenarnya memang inikah yang difahami oleh para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mutaqaddimin, Syafi'i dari mazhab Syafi'i terdahulu? Ataukah ini sebetulnya ulama terdahulu khususnya dari kalangan mazhab Syafi'i telah mengingkari? Inilah yang ingin menjadi bahasan pada kajian kali ini, yakni menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi ulama-ulama khususnya dari kalangan mazhab Syafi'i terdahulu terkait masalah hukum dari orang yang mencium nisan atau kuburan atau menempelkan telapak tangannya lalu mengusap-usap dinding kuburan itu atau nisan itu atau yang semacam dengan itu dengan niat mencari berkah atau tabaruk. Nyatanya ikhwan a'azan ya Allah wa iyyakum. Jika kita membaca pernyataan dari para ulama khususnya kalangan mazhab Syafi'i atas perkara ini, kita dapatkan ternyata mereka adalah ulama yang paling keras mengingkari perilaku semacam ini. Dan hal ini termasuk perkara yang sangat tidak mereka ridhoi. Ana akan membawakan beberapa bukti atas masalah ini dengan referensi yang akan Anda sebutkan di bawahnya insya Allah. Mari kita awali yang pertama, bagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Az-Za'farani rahimahullah. Sebelum Anda menyebutkan pendapat beliau, Anda jelaskan dulu bahwasanya Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Al-Za'farani rahimahullah adalah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang lahir tahun 170 Hijriah dan wafat tahun 260 Hijriah. Jadi ulama yang masih di masa awal-awal. Beliau memiliki sederet guru yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Jarrah, dan lain-lain. Dan salah satu guru terkenal beliau lain tentu saja Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau juga memiliki murid-murid yang kemudian sangat masyhur. Di antara murid-murid yang sangat terkenal dari Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Al-Za'farani rahimahullah adalah seperti yang Anda sebutkan di sini sebagiannya saja. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain-lain rahimahumullah alaihim ajma'in. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Beliau sangat dikenal sebagai orang yang banyak mengikuti apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Ahmad dan Imam Abu Thawr rahimahumullah suatu ketika pernah menghadiri majelisnya Imam Syafi'i. Dan pada saat itu Imam Syafi'i menugaskan dari orang yang mulia, yakni Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Az-Za'farani untuk beliau
mengisi kajian menggantikan saat itu Imam Syafi'i rahimahullah di hadapan Imam Ahmad bin Hambal dan sederet ulama-ulama lainnya rahimahumullah alaihim ajmain. Hal ini memberikan gambaran kepada kita betapa Imam Syafi'i rahimahullah sendiri telah memberikan kepercayaan yang teguh kepada orang yang mulia ini. Yang saya maksud sekali lagi Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Al-Za'farani rahimahullah. Jika kita sudah melihat kedudukan orang yang mulia ini dan beliau jelas sebagai orang yang dikenal bermazhab Syafi'i, baru kita lihat apa pernyataan beliau terkait masalah ini. Beliau pernah mengatakan, wastilamul kuburi wa takbiluha. Adapun perkara mengusap-usap dan mencium kuburan. Mengusap-usap kuburan, mencium kuburan seperti yang banyak kita lihat hari ini. Ya, bahkan tadi banyak dilakukan oleh apa yang disebut sebagai Ustadz, Syekh, Habib, dan sebagainya. Datang di kuburan orang yang dianggap wali, lalu Islam kubur wa takbiruha. Mereka usap-usap kubur, mereka cium kuburan itu. Lalu beliau katakan allazi yaf'aluhul awwamul an. Seperti yang banyak dilakukan oleh orang awam zaman ini. Ini dikatakan di zaman ini maksudnya adalah di zamannya Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Al-Za'farani. Itu beliau katakan seperti yang banyak dilakukan di zaman ini oleh orang awam. Dulu dilakukan oleh orang awam. Hari ini bukan orang awam lagi. Justru yang melakukan yang dianggap ulamanya. Ini yang lebih parah. Lalu apa komentar beliau selanjutnya? Beliau katakan minal mubtada'atil munkarah syar'an. Secara syariat perbuatan ini yakni mengusap-usap, mencium kuburan atau nisan termasuk kategori dari perbuatan bid'ah yang mungkar secara syariat. Bahkan beliau katakan yang bagi tajannubu fi'lih dan disukai untuk menjauhi perkara ini. Ditekankan untuk menjauhi perkara semacam ini. Masya Allah. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang hidup di masa-masa awal dulu, seperti imam yang sedang kita sampaikan, yaitu Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Az-Za'farani rahimahullah, tidak menganggap mencium kuburan wali itu tanda cinta kepada wali. Tidak. Berarti ini tanda orang yang memiliki rasa mahabbah kepada wali. Tidak. Tapi beliau rahimahullah menganggap ini termasuk bid'ah yang mungkar. Bandingkan fatwa ulama Syafi'i yang asli di masa-masa dulu yang hidupnya juga masih dekat dengan zaman Nabi SAW. Belum terlalu jauh. Masih ratus hijriah. Dengan orang-orang sekarang. Yang mengaku paling sok Syafi'iyah. Tapi tindakannya mana ulama Syafi'iyah. Yang asli. Yang dari mutaqaddimin yang menyukai hal ini. Itu tadi baru satu. Kita teruskan. Di kesempatan lainnya Imam Abul Hasan Muhammad Marzuq Al-Za'farani ini mengutip juga pernyataan ulama dari negeri Khurasan. Yang kata beliau ini ilmunya bagaikan lautan. Katanya. Itu ulama Khurasan mengatakan wal mustahabbu fi ziyaratil kubur. Ya, dan di antara perkara-perkara yang disukai saat ziarah kubur, beliau menyebutkan beberapa perkara di situ sebelumnya. Ya, dari perkataan ulama-ulama negeri Khurasan. Di antaranya di situ wa ayyusallima wa la yamsah al-qabra. Hendaklah ketika kita ziarah kubur, sunnahnya mengucapkan salam pada mayat. Itu yang dikatakan ulama-ulama dulu katanya. Wala yamsah al-qabra. Dan tidak boleh yamsah al-qabra. Mengusap-usap kuburan. Wala yamassahu wala yuqabbilahu. Tidak boleh pula menyentuh atau mencium kuburan atau nisan itu. Mengapa?
fa inna dzalika adatin nasoro. Masya Allah. Beliau mengatakan perbuatan semacam ini merupakan kebiasaannya orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen yang biasa melakukan ini. Dengan tegas beliau mengatakan. Tidak mengatakan inilah ciri orang yang cinta Rasul, cinta Syekh, cinta ya orang-orang yang telah meninggal dari kalangan habaib apa-apa. Tidak. Bahkan beliau katakan ini tindakan perbuatan ini adalah ciri daripada adatin nasoro, kebiasaan orang Kristen. Lihat dalam Mau'izatil Mukminin halaman 324. Jika perkara ini telah dipahami, sekarang kita melangkah kepada pendapat ulama lain yang nama ulama ini lebih masyhur lagi. Mungkin di telinga kita nama ulama ini lebih familiar dibanding ulama tadi yang pertama, Az-Za'farani tadi. Beliau adalah Imam Ghazali rahimahullah. Tentu kita semua sudah mengenal beliau, tidak perlu saya kenalkan lagi biografinya karena apalagi nama Imam Ghazali rahimahullah di Indonesia sudah sangat dikenal. Beliau penyusun kitab Ihya Ulumuddin ya, dan beliau juga sudah tidak diragukan lagi bahwa beliau termasuk dari sosok ulama besar kalangan mazhab Syafi'i. Mari kita lihat apa pendapat beliau terkait masalah ini, yaitu mencium nisan, mengambil berkah dan sebagainya pada kuburan orang yang dianggap solih dan sebagainya. Beliau mengatakan fa innal mas wa takbila lil masyahid, sesungguhnya menyentuh dan mencium kuburan. Mencium kuburan itu kata beliau adatun nasoro wal yahud, kebiasaan perilaku orang-orang Kristen dan Yahudi. Ini yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah. Ini kebiasaannya orang-orang Kristen, orang Yahudi yang begitu tuh. Ini beliau katakan dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin, juz 1, halaman 271. Maka di mana posisi kalian yang selama ini mengaku sufi pengikut Imam Ghazali rahimahullah? Mana? Di mana? Imam Ghazali rahimahullah bahkan sama sekali tidak meridhoi dan beliau tidak pernah menganggap ini sebagai salah satu bukti cinta sama wali, menciumi kuburannya, mendatangi, mencari berkah di kuburan itu tidak. Bahkan beliau mengatakan ini adatun nasara wal yahudi, kebiasaannya orang Kristen dan Yahudi. Allahul musta'an. Ikhwan, azan ya Allah wa iyyakum. Dan yang terakhir, Ana ingin bawakan perkataan dari ulama yang mungkin lebih dikenal lagi di kalangan kita, khususnya kaum muslimin Indonesia. Bahkan mungkin seluruhnya telah mengenal nama imam yang mulia ini. Beliau tidak lain dan tidak lain. Bukan Imam Nawawi rahimahullah. Penyusun kitab yang sangat produktif dan rata-rata kita di Indonesia mungkin semua sudah membaca kitab beliau. Seperti kitab Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, dan kitab yang paling monumental beliau adalah Syarah Sahih Muslimnya. Ulama ini sudah tidak perlu anak jelaskan lagi kedudukannya, dan beliau sudah sepakat seluruh ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau pernah berkata terkait masalah ini. Kata beliau, la yajuzu ayyutofa biqabrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh untuk melakukan pertama tawaf di kuburan Nabi SAW. Tawaf itu kita muter-muter tawaf, ya. Untuk memuliakan kuburan Nabi, misalnya kita lalu muter-muter di kuburan Nabi, mau 3 kali, mau 7 kali. Tidak boleh. Itu di kuburan Nabi SAW. Hari ini, sebelum Anda melanjutkan perkataan Imam Nawawi rahimahullah, terkadang kita kalau ada usungan jenazah, lalu memerintahkan anak, istri, saudara bolak-balik di bawah kolong jenazah. Ada yang 3 kali, ada yang 7 kali. Dengan keyakinan itu nanti bisa melupakan jenazah. Katanya Allahul musta'an. Tawaf di bawah dari usungan jenazah. Sedang tawaf di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja Imam Nawawi rahimahullah mengatakan la yajuz, tidak boleh. Bagaimana lagi kalau
Di bawah tawaf itu sama. Istilahnya tawaf. Bahasa Arabnya muter-muter berputar. Bagaimana lagi kalau tawafnya di bawah usungan jenazah. Allahumma musta'an. Bahkan beliau lalu melanjutkan. Wa yukrahu ilsaqu zuhri wal batni bijidaril qabri. Juga dibenci menyentuhkan punggung dan perut ke dinding makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Di kuburan Nabi aja nyentuhin kita punggung, perut, ya kita sentuhin. Nantinya bisa dianggap punya ini bawa berkah apa? Tidak dibolehkan, dibenci, wa yukrah kata beliau. Lalu qala Abu Ubaidillah Al-Halimi wa ghairu. Dan hal ini bahkan telah dikatakan oleh Imam Abu Ubaidillah Al-Halim dan ulama yang lainnya. Qalu, masih kata Imam Nawawi rahimahullah. Tak cukup di situ. Bahkan ulama-ulama yang lain juga mengatakan wa yukrah mashuhu bil yadi wa takbiluh. Dibenci mengusap kuburan dengan tangan atau mencium kuburan itu. Nisan kuburan atau kuburannya tadi. Dibenci oleh ulama-ulama ini. Bahkan dari kalangan mazhab Syafi'i. Balil adab ayyab udaminhu. Bahkan yang sesuai dengan adab syariat adalah hendaklah kita menjaga jarak dari kuburan itu. Kama yab'udu minhu law hadruhu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hendaknya menjauhkan badannya bila mendatangi beliau saat masih hidup. Tidak ditempel. Inilah al-adab katanya. Adab yang benar begitu. Bukan ditempelin. Terus itu Imam Nawawi rahimahullah saat itu menukil dari ucapan ulama-ulama terdahulu. Khususnya dari kalangan beliau. Dari mazhab Syafi'i. Begitu katanya. Dikatakan ulama-ulama itu. Pada akhirnya Imam Nawawi rahimahullah setelah mengutip tadi perkataan ulama itu, beliau menegaskan, hadza huwa shawab. Dan ini memang pendapat yang as-shawab, yang benar. Alladzi qalahul ulama wa atbaqu alaih. Yang dimana para ulama telah menyatakan perkara ini, bahkan mereka telah sepakat menetapkan hal ini. Ulama-ulama sudah sepakat. Dibenci. Itu hatta di kuburan Nabi SAW. Bagaimana kalau yang kuburan di derajatnya di bawah Nabi? Allahumma musta'an. Sedang di kuburan Nabi SAW saja, ulama-ulama khususnya dari kalangan mazhab Syafi'i membenci perkara itu. Tidak ada yang menganggap itu bagian cinta Rasul. Bahkan dengan bagusnya lalu Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wala yughtaru bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang awam yang melakukan hal itu. Jangan kalian terpengaruh. Dan yang menyisihi nas-nas yang jelas itu. Jangan. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah di zaman beliau. Jangan tertipu dengan orang awam. Sebab dulu yang melakukan itu orang awam. Tadi Anda katakan. Hari ini bukan yang awam. Kalau yang awam sudah jelas. Bahkan yang dianggap syekh, habibnya, ustadznya terkadang ya tak sedikit mereka yang menjadi pelopor dan penghidup amalan-amalan yang semacam ini menuju kesirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya beliau katakan fa innal iqtida'a wal amala innama yakunu bil ahaditsis sahihah wa aqwalil ulama. Karena mengikuti dan mengamalkan itu, masih kata Imam Nawawi rahimahullah, hendaklah mengikuti itu hadis-hadis sahih dan perkataan para ulama. Maksudnya para ulama yang tadi, yang sejalan dengan manhaj salaf tentunya. Inilah yang benar. Ikuti hadis-hadis yang sahih dan penjelasan para ulama. Terutama dalam hal ini kaitan masalah ini. Semua ulama, bahkan dari mazhab Syafi'i, mereka paling tegas melarang masalah ini. Membenci perkara ini. Dan beliau katakan wala yultafatu ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Jangan tergoda oleh berbagai bentuk kejahilan dan bid'ah yang diadakan oleh mereka yang awam. Kata Imam Nawawi.
Anda jangan terpengaruh. Beliau lagi-lagi menyebut ini dulu mas pada zaman Imam Nawawi rahimahullah dilakukan oleh orang awam. Lagi-lagi Anda tegaskan hari ini justru yang jadi tokohnya bukan lagi pelakunya orang awam, tapi yang dianggap ulamanya mereka yang jadi dalang semua ini. Allahul musta'an. Musibah di atas musibah. Musibah. Ikhwan, azan ya Allah wa iyyakum. Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa perkara yaitu dalil yang terkait ini bahwa ini masuk perkara bid'ah dan sebagainya. Anda tidak bawakan lagi karena intinya sudah jelas ini perkara bid'ah. Dan di ujung perkataannya di antaranya beliau mengatakan wa man khotaru bi balihi annal mashabil yadi wa nahwa ablughu fil barakah. Barang siapa yang ada di pikirannya terlintas bahwa mengusap dengan tangan di kuburan ini termasuk bentuk mencari berkah pada kuburan orang yang dianggap alim, cinta wali, ya, dianggap ngalap berkah. Fahuwa min jahalatih wa ghaflatih. Ini adalah kejahilan dan kelalaian. Mengapa? Li'annal barokah innama hiya fima wafaqus syar'i. Karena kata beliau, ini ungkapan emas. Keberkahan itu kalau yang sesuai dengan syariat. Adakah syariat satu saja yang datang dari Nabi kita SAW atau yang diamalkan sahabat ridwanullah untuk mencium kuburan ngalap berkah? Maka bagus sekali apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menyangka orang-orang yang hulu kepada kuburan dengan begitu. Li'annal barokah innama hiya fima wafaqus syar'. Keberkahan itu adalah jika sesuai dengan syariat. Wa kaifa yanbaghil fadlu fi mukhalafati shawwab. Maka bagaimana kata beliau rahimahullah suatu keutamaan mencari berkah dan semacam itu didapat dari justru yang menyelisihi kebenaran kata Imam Nawawi rahimahullah. Bagaimana perkara ini? Cari berkah dari bala yang batil. Bagaimana ini akan bisa kata Imam Nawawi rahimahullah. Lihat ini dalam Al-Majmu karya Imam Nawawi rahimahullah juz 8 halaman 275. Pertanyaannya, setelah penjelasan ini, maka Anda semua, wabil khusus yang telah mencoba dalam bahasa yang tajam menipu umat. Kalau ada yang mengingkari ini, kalian sering katakan, ini paham Wahabi, tidak cinta pada wali karena pengingkaran dari apa yang kalian sebut sebagai Wahabi. Atas padahal perkara ini justru diingkari dengan keras oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Seperti yang tadi sebagian baru Anda sebutkan. Maka bagaimana? Kalian masih tidak malu lempar batu sembunyi tangan. Sungguh tidak beradab dan tidak bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua dan mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.